Aku kurang berkembang. HMPH. Aku ini seksi tahu. Dada menonjol bokong montok. Justru kamu, aku terhadap pria bermuka datar sepertimu ini, sama sekali tidak tertarik. Sama sekali tidak tertarik. Hei, tengah malam begini ketuk pintu kamarku untuk apa? CEO dengan kekayaan ratusan miliar, malah menyembunyikan identitasnya. Mengendarai Wuling Hongguang untuk kencan buta. Tujuannya agar pasangan kencan butanya mundur teratur. Ternyata CEO salah paham. Mengira si wanita mau kencan buta dengannya, karena mengincar mahar 300.000 yuan yang diberikan kakek. Namun, saat si gadis melihat CEO mengendarai Wuling Hongguang untuk kencan buta dengannya, dia sama sekali tidak merasa jijik, bahkan berinisiatif ingin berjabat tangan dengan CEO, tapi malah disalahpahami CEO sebagai wanita materialistis, dan ditolak. Lalu dengan dingin masuk ke kafe yang sudah dijanjikan, agar bisa segera mengakhiri kencan buta ini. CEO sengaja berbohong bahwa dirinya tidak punya uang, rumah, maupun tabungan. Di rumah masih ada kakek 80 tahun yang harus dinafkahi. Bahkan cicilan mobil 50 yuan per bulan, sudah membuatnya sesak napas. Dikira dengan begini si gadis akan mundur teratur. Namun, gadis yang mendengar ini tidak pergi, malah menyatakan setelah menikah bisa membantu, menanggungnya bersamanya. Cicilan mobil, aku akan membayarnya bersamamu. Sewa rumah, juga tidak masalah. Anggap saja itu, bunga dari 300.000 yuan itu. CEO tidak menyangka cara ini pun tidak menakuti si gadis. Masih mengira dirinya kurang meyakinkan dalam berpura-pura miskin. Saat itu juga, si gadis tiba-tiba mengajukan syarat pada CEO. CEO masih mengira si gadis menunjukkan sifat mata duitannya. Tapi si gadis malah mengeluarkan sebuah perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah. Karena kita kan nikah kilat, satu sama lain, sama sekali tidak saling kenal. Jadi menurutku, ada beberapa hal, sebaiknya kita bicarakan di awal saja. Coba kamu lihat, kalau merasa tidak ada masalah, kita tanda tangan saja, langsung urus surat nikah. Baiklah, demi menghemat waktu, aku akan jelaskan satu persatu, untukmu. Ini, pasal pertama perjanjian pranikah, adalah setelah menikah. Kedua belah pihak, biaya hidup sehari-hari, harus dibagi rata, pekerjaan rumah tangga juga. Pasal kedua perjanjian pranikah adalah mengenai urusan itu. Jika pihak wanita tidak setuju, pihak pria sama sekali tidak boleh memaksa. Pasal ketiga perjanjian pranikah, juga pasal yang paling penting. Yaitu, jika setelah kita menikah 1 tahun, kedua belah pihak tidak bisa menumbuhkan perasaan, maka, langsung bercerai. Tidak boleh bertele-tele. Saat ini, CEO malah mengira, ini adalah taktik tarik ulur si gadis. Langsung memutuskan untuk meladeni permainan si gadis. Kenapa? Apa kamu masih punya pertanyaan? Ada masalah. Pasal kedua, jika urusan itu pihak pria tidak setuju, pihak wanita juga tidak boleh memaksa. Tambah ya tambah saja, aku tidak akan. Begitulah. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, keduanya dengan cepat mengambil surat nikah. Tapi CEO khawatir pihak lain mengincar harta keluarganya, jadi sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Siapa sangka detik berikutnya, dia malah bertemu dengan mitra kerja perusahaannya di sini. Presdir Lu, bisa bertemu Anda di sini. Senang sekali, tanah di Dongcheng itu. Saya sangat tulus, sungguh berharap bisa bekerja sama dengan Anda. Presdir Lu apa? Tanah Dongcheng. Ada apa ini? Oh, kami sedang membicarakan sebuah game elektronik, Mei Mei, tentang jenis CEO. Iya, Presdir Lu memang berwawasan luas. Naik turunnya dunia bisnis ini, memang seperti sebuah permainan. Baiklah, itu, soal kerjasama akan saya pertimbangkan. Kamu pergi duluan saja, kita kontak di luar saja nanti. Baik, dua pria dewasa, main game pura-pura jadi CEO. Pria memang sampai mati pun tetap seperti anak kecil ya. Kekanak-kanakan, kalau begitu, nanti aku masih harus antar pesanan. Hari ini tidak bisa, ikut melihat rumah denganmu dulu. Aku pergi dulu ya. Sial. Kenapa saat ini malah mati listrik? Sebentar lagi telat masuk kerja. Tutup jendela mobil. Tutup jendela mobil. Wajah samping orang di mobil tadi, kenapa mirip sekali dengan Lu Zhenghan ya?
Alipay menerima 300.000 yuan. Oh, kakek Lu memang menepati janji. Kalau begitu aku juga harus lebih berinisiatif. Hei, Xiao. Yang kemarin itu, sudah follow up pelanggan belum? Oh, aku belum. Sekarang aku telepon ya. Oke. Halo, selamat siang. Yueyan Plastik Surgery. Permisi. Halo, selamat siang. Yueyan Plastik Surgery. Halo, Nona Zhang. Mau tanya, terakhir kali Anda di tempat kami. Kok belum disetujui ya? Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Halo, nomor yang Anda tuju. Yuan, tanya sesuatu dong. Maksud dari nomor yang Anda tuju. Sedang sibuk terus-menerus. Itu artinya apa ya? Itu masih perlu ditanya. Tentu saja artinya pihak lain memblokirmu. Tidak mungkin. Coba pinjam ponselmu. Ah, oke. Hei, Lu, kita ini kan suami istri yang sah. Kamu memblokirku itu maksudnya apa? Cih, blokir ya blokir saja. Siapa takut siapa? Norak sekali. Coba selidiki informasi pemilik nomor ini, Zhao King. Pekerjaan kerahasiaanmu sekarang, bagaimana sih melakukannya? Orang sembarangan manapun, bisa datang menggangguku. Maaf, Presdir Lu. Saat itu juga, kakek CEO menelepon. Mengatakan bahwa si gadis meminta kontak CEO. Besok janjian denganmu untuk melihat rumah bersama. Dan mengatakan bahwa si gadis adalah seorang dokter. Barulah CEO teringat, telepon tadi itu dari si gadis. Kemudian CEO menelepon si gadis lagi. Tapi setelah berkali-kali menelepon, teleponnya selalu sibuk. Saat ini, CEO bertanya pada asisten dengan bingung. Asisten menjelaskan mungkin orang itu sudah memblokirmu. Siapa sangka CEO yang marah malam itu langsung datang ke bar, minum untuk melupakan kesedihan. Tak disangka si gadis malam itu kebetulan mengantar pesanan ke bar, dan terkejut menemukan suami yang baru dinikahinya secara kilat sedang ditindih oleh seorang pria. Kemudian mendengar percakapan mereka. Kamu akhir-akhir ini, terlalu sering menemani tamu. Badanmu memang agak drop. Kalian ini. Si gadis seketika teringat akan kemiskinannya. Mungkin demi menafkahi keluarga, dia menjadi model pria di bar. Saat ini, si gadis seketika merasa mual. Sementara CEO salah paham mengira istrinya memergokinya sedang bersenang-senang di bar. Bahkan curiga istrinya mungkin tahu dia sedang berpura-pura miskin. Tak disangka detik berikutnya, istrinya langsung menariknya ke belakangnya. Hei, lari, kamu jangan bicara. Maaf. Dia hari ini tidak menerima tamu lagi. Apa yang kamu lakukan? Kamu siapa, kakak? Apa Anda tidak lihat dia tidak mau, sekalipun? Dia juga punya hak asasi manusia kan, kakak? Apa sih yang kamu bicarakan? Siapa ya? Tidak kenal. Maaf. Kami hari ini tidak bisa menemani lagi. Ayo, hei. Ayo pergi. Zheng Han. Untung tidak mengejar, membuatku takut setengah mati. Kamu tengah malam, berpakaian seperti ini, keluar untuk apa? Mengantar pesanan tengah malam. Berpakaian begini itu normal, justru kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tentu saja menemani. Stop. Jangan sebut kata itu. Lu Zheng Han, kan, kamu melakukan ini. Apakah kakek Lu tahu? Klien baru dan bisnis baru perusahaan. Kakek tidak pernah ikut campur. Dia tidak tahu. Cepat atau lambat aku juga akan memberitahunya. Baiklah. Kamu jangan sampai membiarkan kakek tahu. Beliau tidak akan tahan. Kejutan seperti ini. Kejutan apa, Lu Zheng Han? Sekarang aku beritahu kamu. Nilai-nilaimu sangat berbahaya. Aku tahu. Kondisi ekonomi keluarga kita memang tidak baik. Tapi kita harus miskin dengan harga diri. Kan, apa kamu tahu? Kamu memang tampan. Tapi kita juga tidak bisa mencari uang cepat seperti ini. Jangan-jangan kamu mengira aku, Jangan sebut kata itu. Aku tidak akan membencimu.
Tapi lain kali, kamu sama sekali tidak boleh lagi melakukan pekerjaan semacam ini. Aku di luar juga punya beberapa pekerjaan sambilan. Aku bisa menghasilkan uang. Sebentar lagi aku masih harus antar pesanan. Aku pergi dulu. Kamu cepat pulang sana. Ya, tunggu. Nona Lin. Hari ini kamu memblokirku. Bukankah seharusnya minta maaf padaku dulu? Aku. Tolonglah. Kan kamu yang memblokirku duluan. Baiklah. Hal ini memang sangat kekanak-kanakan. Lain kali kamu, jangan kekanak-kanakan lagi begini. Oke, aku sudah mengeluarkanmu dari daftar blokir. Aku masih harus antar pesanan. Sampai jumpa, Lin Xiao. Kamu, aku kekanak-kanakan. Ah. Pertama memblokirku. Lalu pura-pura jadi pengantar makanan mengikutiku. Masih memfitnahku sebagai. Perlu banyak trik begini. Menarik. Zhao Qing, cari rumah atas namaku, dengan tipe terkecil. Kirim alamatnya padaku. Lu Zhenghan, kenapa kamu janjian di sini? Ini kan kompleks, termahal di seluruh kota. Kamu mau ikut atau tidak? Ikut. Kenapa tidak ikut? Melihat-lihat kan tidak ada ruginya. Tapi mobil kita ini, apa boleh masuk ya? Ku bilang padamu ya, satpam kompleks ini sombong sekali. Kalau melihat pengantar makanan atau kurir, bisa langsung mengusirmu. Kamu pernah diusir ya? Hei. Nanti mobil Wuling Hongguang, milik bos dan nyonya datang. Kalian semua harus sigap ya. Pergi berdiri di sana dengan benar. Selamat datang pemilik rumah. Ini memang pantas disebut kompleks termahal di kota ya. Halo, Anda berdua, silakan masuk. Anda berdua, ini adalah rumah yang sudah Anda pesan untuk dilihat. Silakan lihat-lihat dulu. Presdir Lu, gedung ini adalah unit dengan tipe terkecil di antara semua properti Anda. Dan ini adalah lantai paling atas. Pemandangannya sangat bagus. Untuk menambah keramaian, saya menempatkan bodyguard di setiap lantai untuk tinggal bersamamu. Bagaimana menurutmu? Puas? Terserahlah. Nyonya Lu, apakah Anda puas? Oh, saya tidak puas. Tidak. Anda tidak puas di bagian mana? Pihak pemilik bisa menyesuaikannya. Menurutku tempat kalian ini, Feng Shui-nya kurang bagus. Feng Shui gila. Belakang gunung menghadap air. Ini kan lokasi Feng Shui yang bagus. Aduh, kita lihat-lihat lagi saja. Lihat-lihat lagi. Sebenarnya kamu tidak puas di bagian mana? Aduh, ini terlalu mahal. Aku masih melihat beberapa info sewa. Di sana lebih murah. Kita pergi lihat ke sana saja. Berapa anggaranmu? 20.000. Memang agak sedikit sih. Mana ada sebanyak itu, kakak? 2.000. 2.000 ya? Anda berdua harus pertimbangkan baik-baik. Pemilik rumah ini buru-buru mau ke luar negeri. Rumah ini disewakan dengan harga spesial loh. Sangat laris. Harga spesial. Iya. Spesial bagaimana? 2.000 sebulan. Deposit 1 bayar 3. Kalau Anda mau sewa jangka panjang, saya tanggung biaya properti, biaya parkir, juga biaya listrik dan air. Dia bilang berapa? 2.000. 2.000. Sewa, kita sewa saja. Sewa jangka panjang setahun. Kan, kamu yang bilang ya, tanggung biaya properti, listrik, dan air. Tidak boleh mengingkari janji. Baiklah. Kenapa? Sekarang tidak merasa Feng Shui-nya bermasalah lagi. Nyawaku kuat. Tanda tangan kontrak. Lu Zhenghan cari sedikit. Uang hasil jual diri juga tidak mudah. Uang sewa. Biar aku saja yang bayar. Nih. Baik. Lu Zhenghan, aku sudah bayar uang sewanya duluan ya. Tidak perlu terlalu berterima kasih padaku ya. Ayo. Mulai lagi pura-pura murah hati cari simpati.
Triknya banyak juga ya, HMPH. Sebulan kemudian, aku akan membuatmu menangis memohon cerai padaku. Aduh, dagunya ditarik. Ini kan pemilik seluruh gedung Akita. Pemilik seluruh gedung. Ah, sikapnya yang baik sedikit. Hei, datang, datang, siap membungkuk. Selamat datang Nyonya pulang. Dua kakak. Bantu sebentar dong. Oke, oke. Terima kasih. Gedung di depan itu. Silakan, ayo jalan. Terima kasih. Terima kasih. Pantas saja orang bilang, satpam perusahaan Anda, kualitasnya memang tinggi. Nanti aku pasti akan menulis surat terima kasih untuk pimpinan kalian. Silakan. Terima kasih. Sudah seharusnya. Taruh di sini saja. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Alarm dibatalkan. Itu Nyonya. Lantai 1. Over. Lantai 30 diterima. Over. Kenapa selalu ada perasaan sedang diawasi orang ya? Lu Zenghan. Kamu di rumah kok tidak menyahut? Bikin aku kaget setengah mati. Ini. Barang rongsokan. Kamu tuh yang barang rongsokan. Barang-barang ini, semua adalah hartaku. Menikah dan menjalani hidup, itu harus rajin dan hemat mengurus rumah tangga. Paham tidak? Lagi pula, beras, minyak ini semua sudah kubawa pulang. Kamu tidak perlu bagi rata denganku. Kamu cari uang juga tidak mudah. Oh iya, itu. Ada paket untukmu. Sudah kuambilkan untukmu. Coba lihat barang apa. Kenapa ada orang mengirim barang ke sini ya? Apa ini? Lu Zenghan. Pasal 3 Perjanjian Nikah. Aku tidak setuju. Tadi. Sepertinya mengenai wajah Lu Zenghan. Wajah setampan itu tidak akan jadi cacat kan? Cih, baru pindah sudah menindasku. Memberinya sedikit pelajaran. Juga pantas. Aduh duh duh. Tidak mau pikir lagi. Tidak bisa. Sebaiknya aku pergi lihat saja. Kalau sampai jatuh mengenai kepala, aku tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Zhao King, kamu mau dinas ke Afrika kan? Bos, itu perintah kakek besar. Saya tidak berani tidak patuh. Lu Zenghan. Lu Zenghan, kamu tidak apa-apa. Nanti baru kuhitung perhitungan denganmu. Lu Zenghan, jangan sampai kamu pingsan di dalam ya. Kamu tidak lupa perjanjian kita kan? Ini teman salah kirim. Aku terhadap wanita, kurang berkembang sepertimu. Sama sekali tidak tertarik, aku kurang berkembang. HMPH, HMPH. Aku ini seksi tahu. Dada menonjol bokong montok. Justru kamu, aku terhadap pria, bermuka datar sepertimu ini, sama sekali tidak tertarik. Sama sekali tidak tertarik. Tengah malam begini ketuk pintu kamarku untuk apa? Hei, katakanlah, kali ini mau pakai trik apa lagi? Hei, bukan begitu. Lu Zenghan, apa maksudmu? Pasal ketiga Perjanjian Pranikah, aku juga tidak setuju. Haha. Hei, Lu, ku beritahu ya. Tadi itu hanya kecelakaan. Orang sepertimu ini, kehidupan selanjutnya pun aku tidak sudi. Saat ini,
CEO yang marah langsung menelepon sahabatnya. Dia ingin segera mengakhiri hubungan pernikahan ini, lalu mencari bantuan dari sahabatnya. Dia sengaja menggores mobil mewah puluhan juta milik sahabatnya, kemudian meminta sahabatnya menelepon istrinya. Halo, halo, selamat siang, suamimu menggores mobilku. Bagaimana? Mau diselesaikan secara pribadi, atau lapor polisi saja? Anda salah sambung, saya tidak punya suami. Trik penipuan zaman sekarang, benar-benar semakin rendahan. Hai, Zheng Han. Apa kamu dengar tadi dia bilang apa? Dia bilang dia tidak punya suami. Halo, selamat siang. Sudah kubilang aku tidak punya suami. Baru selesai menikah sudah lupa. Suamimu ya? Lu Zheng Han. Benar-benar kamu ya? Hei, kamu tidak apa-apa. Kamu benar-benar kecelakaan mobil. Tidak parah. Hanya sebuah Maybach saja kok. Biaya ganti ruginya. Kasih 1 juta saja sudah cukup. Celaka. Celaka. Utang baru belum lunas. Sudah menanggung 1 juta lagi. Lu Zheng Han. Kamu ini benar-benar bisa cari masalah ya? Oke. Kirim alamatnya padaku. Sekarang aku ke sana mencarimu. Sudah lama begini belum datang. Jangan-jangan benar-benar ketakutan ya. 1 juta itu bukan jumlah kecil. Dengar, nih. Pasti macet. Kalau tidak bisa, telepon saja dia. Bilang padanya pemilik mobil tidak menuntut lagi. Suruh dia pulang saja. Tidak perlu. Lu Zheng Han, kamu tidak apa-apa. Bikin aku kaget setengah mati. Kamu baik-baik saja sudah bagus. Halo, saya Lin Xiao. Itu kamu. Kak, bukankah dia tamumu itu?